Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Mengawali ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci kesempatan sore hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian 234, nyanyian rohani 234.
Haleluya. Di tengah dunia akhir zaman yang begitu banyak permasalahan-persoalan bagaikan angin ribut, badai, gelombang yang seringkali datang sekonyong-konyong, yang semua dilancarkan oleh setan dengan maksud dan tujuan untuk menenggelamkan perahu kehidupan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah kami tetap bisa percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada firman-Mu, percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga kehidupan kami tidak tenggelam, tapi kami tetap bisa berlayar sampai ke pelabuhan damai sejahtera, tetap mengikut melayani-Mu sampai sempurna, sampai Engkau datang kembali yang kedua kali, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan sore hari ini kami mau beribadah melayani-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, merintangi saat kami memuji membesarkan nama-Mu, saat kami mendengarkan firman-Mu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan untuk ibadah sore hari ini, mulai dari listrik, sound system, OHP, internet, alat musik, komputer, semuanya jaga lindungi dengan darah-Mu, termasuk juga HP, laptop, komputer, saluran internet, Facebook, YouTube, dimanapun dipergunakan anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Bersamaan dengan sidang jemaat-Mu di Ngawi dan sekitarnya, di Madiun, di Ngunut Tulungagung dan sekitarnya, juga di Blitar, di Malang, di Surabaya, di Jakarta, di Makassar, di Manado, di Kalimantan Timur, di Pekanbaru, di Medan, di Hong Kong, di Taiwan, di NTT, semuanya Tuhan. Urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang sama, kuasa yang sama dari ibadah ini berlaku buat mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita kembali, 180 dari nyanyian 180 nyanyian rohani. Tiada aku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Dari atas, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi. Sambil tepuk tangan. Ku mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu
nomor 11 dari nyanyian tambahan, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi dari atas. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita masih melanjutkan memuji beserta nama Tuhan. Kerja buat Tuhan, nanti kita Anise setia. Yesus sungguh manise, ikut Tuhan Yesus sungguh manise, ikut Tuhan Yesus sungguh manise, ikut Tuhan Yesus
Yesus sungguh manis. Setia-setialah, setia-setialah, setia sampai mati, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai akhir, setia sampai akhir. Setia-setialah, setia-setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai akhir. Sekali lagi, setia-setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai akhir. Yesus sudah setia sampai mati. Seharusnya kita juga harus setia sampai mati. Tapi mengingat kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kali, yang sudah tidak lama lagi, kesetiaan sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Puji Tuhan, kita melanjutkan pujian, satu pujian, sesuatu yang sangat indah. Bersuka, nyanyikan haleluya, sebagai manusia yang mengalami masa penciptaannya. Mari memuji Dia untuk kemurahannya yang dinyatakan bagi kita dalam firman dan Roh-Nya. Kita ulang lagi pujian ini. Marilah bersuka, nyanyikan haleluya, sebagai manusia yang mengalami kuasa penciptaannya. Mari memuji Dia untuk kemurahannya yang dinyatakan bagi kita dalam firman dan Roh-Nya. Sesuatu yang sangat indah yang belum pernah ku rasa, membuat hati yang kupuja. Sesuatu yang sangat indah, tiap hari ku hidup dalam suasana surga oleh kasih-Nya yang telah ku terima. Dua, marilah menerima firman yang menyucikan. Tuhan sendiri akan bekerja sesuai rencananya. Mari menyembah Dia dan menyerahkan segalanya. Pasti kau rasakan
puji Dia untuk kemurahannya yang dinyatakan bagi kita dalam firman dan Roh-Nya. Sesuatu yang sangat indah yang belum pernah ku rasa membuat hatiku bahagia. Dia yang ku puja, sesuatu yang sangat indah yang hari ku hidup dalam suasana surga oleh kasih-Nya yang telah ku terima. Ayat 2. Marilah menerima firman yang menyucikan. Tuhan sendiri akan bekerja sesuai rencananya. Mari menyembah Dia dan menyerahkan segalanya. Pasti kau rasakan nikmatnya bersekutu dengan Dia. Sesuatu yang sangat indah yang belum pernah ku rasa membuat hatiku bahagia. Dia yang ku puja, sesuatu yang sangat indah yang hari ku hidup dalam suasana surga oleh kasih-Nya yang telah ku terima. Memuji membesarkan nama Tuhan. 306 dari nyanyian Tuhan bersama keluarga. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kembali atas. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sebagai pujian terakhir untuk kita
kita menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan nomor 89 dari nyanyian tambahan, Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kembali atas, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kembali atas. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan sore hari ini. Kehidupan kami tetap setia melayani-Mu sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini bukakan firman-Mu dalam kehidupan kami, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, merintangi saat kami mendengarkan firman-Mu, saat kami makan minum perjamuan suci. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Ibadah di lain-lain tempat saat sore hari ini bersamaan dengan kami, biarlah Tuhan Kau memberkati mereka semua seperti Tuhan berkati kami, terutama satukan dalam satu firman pengajaran yang benar, sehingga tubuhmu segera terbentuk dan Engkau segera datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita maju satu langkah di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 35. Dalam tabernakel, susunan tabernakel terkena kolam pembasuhan. Kolam pembasuhan itulah sama dengan baptisan air. Jadi kolam pembasuhan
Ini sekarang adalah bicara soal baptisan air atau sama dengan pembaharuan. Dalam Roma pasal 6 ayat 2 ayat yang keempat. Roma pasal yang ke-6 ayat 2 ayatnya yang keempat. Roma 6 ayat 2 ayat yang keempat. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ini adalah syarat dari baptisan air. Syarat baptisan air itulah mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa sama dengan bertobat. Mati terhadap dosa sama dengan bertobat. Pelaksanaan baptisan air yaitu orang yang sudah mati terhadap dosa, kemudian dikuburkan bersama dengan Yesus dalam air, dalam kuburan air. Kemudian bangkit bersama dengan Yesus untuk mendapatkan hidup baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup baru, hidup dalam kebenaran. Ini jadi pembaharuan adalah mati dari hidup lama, itulah hidup dosa, mati artinya sudah tidak lagi hidup dalam dosa. Kemudian bangkit dalam hidup baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Ini yang namanya pembaharuan lewat baptisan air. Sekarang kita akan masuk dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah, jadi ini ada perwira, itulah perwira dari bangsa Romawi, orang Romawi, bangsa Romawi. Ini adalah menunjuk bangsa kafir. Jadi di dunia ini hanya ada dua bangsa, yaitu bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, dan selain itu adalah bangsa kafir, termasuk orang Romawi ini adalah bangsa kafir. Bangsa kafir di sini mempunyai kedudukan tinggi sebagai perwira, memiliki kedudukan tinggi sebagai perwira, kemudian banyak berjasa, ada banyak jasa-jasanya, kemudian mengasihi orang Israel, kemudian berkorban untuk pembangunan bait Allah, sampai memperhatikan hambanya. Wah, ini luar biasa. Ini keadaan bangsa kafir yang hebat. Sudah kedudukannya tinggi, banyak jasanya, tapi dia juga mengasihi orang Israel, juga memperhatikan hambanya, tentu hamba-hambanya. Hambanya tentu tidak hanya satu, hamba-hambanya dia perhatikan, berkorban untuk pembangunan bait Allah, dan seterusnya. Ini keadaan bangsa kafir orang Romawi. Nah, dengan segala kehebatan kelebihannya ini, bangsa kafir ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang jasmani yang dia hadapi. Yaitu hambanya sakit, dia tidak mampu untuk menyelesaikan. Apalagi masalah-masalah dosa. Jadi bangsa kafir sekalipun hebat, sekalipun mungkin luar biasa, tetapi tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah secara jasmani. Apalagi masalah-masalah secara rohani yang dikaitkan dengan dosa. Oleh sebab itu bangsa kafir ini tetap dalam penderitaan, dan jika dibiarkan akan binasa selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Ini semoga
kita mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu, bagi kita sekarang bangsa kafir kita ini juga termasuk bangsa kafir, sebab kita di luar Israel. Kita bukan Israel secara jasmani, kita di luar Israel. Nah, oleh sebab itu, sebagai bangsa kafir, jika kita mempunyai kehebatan, bukan dilarang punya kehebatan, banyak kedudukan tinggi, berjasa dan lain-lain. Ini jangan bangga, tapi jangan bangga dengan kehebatan, atau mungkin belum hebat, tidak ada kehebatan. Dalam dunia pendidikan tidak hebat, di dalam dunia kerja tidak hebat, semua tidak hebat. Kalau kami hamba Tuhan berkhotbahnya tidak hebat, ya tidak apa-apa. Jangan berkecil hati, jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan tidak melihat kehebatan kita. Tuhan tidak melihat kehebatan kita. Dalam arti untuk menolong kita, Tuhan tidak melihat kehebatan kita. Lalu apa yang Tuhan lihat? Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas 7 6 sampai 10. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Terus, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Terus, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi dalam Injil Lukas, dalam Lukas pasal 7 6 sampai dengan ayat 10, ini bangsa kafir banyak kehebatan, tapi untuk menolong bangsa kafir, maka Tuhan hanya melihat iman. Tuhan melihat iman. Tolong tunjukkan tadi di ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10 tadi. Ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, ayatnya yang ke-9, ayat 9. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Jadi untuk menolong bangsa kafir, maka dibutuhkan iman. Jadi bangsa kafir yang mengalami pembaharuan, maka tidak lagi mengandalkan kehebatan atau kecewa kalau tidak punya kehebatan. Tidak. Tetapi bangsa kafir itu bisa mengandalkan iman. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana datangnya iman? Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini iman yang benar. Jadi bagaimana iman yang benar? Kita mendapatkan iman yaitu lewat mendengar firman Kristus. Apa itu firman Kristus? Firman Kristus adalah firman yang merupakan perkataan Kristus sendiri. Ini firman Kristus, firman yang merupakan perkataan Kristus sendiri. Tandanya apa? Tandanya tertulis di dalam Alkitab. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Bah,
Ini iman yang benar. Sebelum saya tunjukkan proses lebih lanjut, ada iman yang tidak benar, bukan karena mendengar, tetapi karena melihat. Di dalam Yohanes 20, 24 sampai 29. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 24 sampai 29. 24 sampai 29. Yohanes pasalnya yang ke-20, 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah ini, jadi ada iman yang tidak bahagia, itulah imannya Thomas. Imannya Thomas bagaimana? Yaitu iman karena melihat. Sebelum melihat tidak percaya. Nah, mungkin bisa terjadi, mungkin melihat apa? Melihat pertolongan orang lain, melihat keajaiban orang lain yang mengalami, melihat dia. Wah, bisa percaya. Bisa. Tetapi ini iman yang tidak berbahagia. Oleh sebab itu tadi, berbahagialah orang yang tidak percaya namun melihat, yaitu percaya karena mendengar firman. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kepercayaan lain lagi yang Yesus tidak mempercayakan dirinya. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Yohanes pasalnya yang kedua ayat 23 sampai 25. 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun, dan seterusnya. 23-24 sudah cukup. Nah, 23-24. Iman karena melihat tanda. Di sini melihat tanda artinya mengalami tanda-tanda mujizat. Berarti tidak boleh orang mengalami mujizat. Boleh, silakan. Tidak mungkin dari sakit jadi sembuh, dari miskin jadi kaya dan lain-lain. Oh, silahkan. Tetapi jika iman percayanya hanya karena itu, maka dia percaya kepada Yesus, iman kepada Yesus, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi ya sia-sia. Coba kalau orang misalnya percaya, tapi orang itu tidak mempercayakan apa-apa pada kita, kan rugi. Ini iman yang salah. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya firman yang merupakan perkataan Kristus itu bisa menjadi iman dalam kehidupan kita? Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-18. Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-18. Lukas pasal 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, jadi bagaimana supaya firman perkataan Yesus ini bisa menjadi iman, kita mendapatkan iman dari situ. Prosesnya yaitu kita harus memperhatikan cara mendengar.
cara mendengar. Jika mendengarnya benar, mendengar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mengerti. Dia akan mengerti. Sesudah mengerti, percaya yakin pada firman, sama dengan firman menjadi iman. Iman. Nah, semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi dari cara mendengar ini menentukan dari firman bisa menjadi iman atau tidak, iman yang benar atau tidak, iman yang tahan uji atau tidak, iman yang sampai dipraktekkan atau tidak. Nah, ini menentukan. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Mulai dari yang pertama, saya tunjukkan ada 2 macam sikap. Ada 2 macam sikap saat mendengar firman. Saat mendengar firman. Ada 2 macam sikap saat mendengar firman. Saya tunjukkan saja dulu. Sikap ini sikap yang negatif yang pertama. Sikap yang negatif sehingga tidak beriman. Tidak beriman. Kemudian yang kedua, imannya tidak tahan uji. Kemudian yang ketiga yaitu tidak dipraktekkan. Iman tapi tidak dipraktekkan. Iman dan tidak dipraktekkan. Ini sikap yang negatif. Nanti sikap yang positif yang kedua, yaitu ada firman yang didengar dengan sungguh-sungguh menjadi iman, iman yang dipraktekkan yang tahan uji. Nah, ini 2 macam sikap. Saya mulai dari yang pertama, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 5 sampai 7, 11 sampai 14. 5 sampai 7, 11 sampai 14. 5 sampai 7, 11 sampai 14. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Tidak punya iman. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad, iman yang tidak tahan uji. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tidak menghasilkan buah yang matang. Berarti sama dengan tidak berbuah. Firman menjadi iman tetapi tidak dipraktekkan, sehingga tidak menghasilkan pembaharuan atau buah keubahan hidup. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Mulai dari yang pertama, tadi adalah tanah hati bagaikan jalan. Tanah hati bagaikan jalan. Tanah hati bagaikan jalan. Nah, apa artinya? Tanah hati bagaikan pinggir jalan ini kemudian diinjak orang. Nah, diinjak orang. Ini adalah sikap tidak menghargai pemberitaan firman, atau sikap menganggap hina. Nah, firman dianggap hina. Firman yang benar, perkataan Yesus tertulis dalam Alkitab, nah, justru dianggap hina. Justru dianggap hina. Wah, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Firman tapi dianggap sebagai sesuatu yang hina. Sesuatu yang hina. Maka akibatnya apa? Jika menganggap sebelum akibatnya, jadi menganggap hina, tidak menghargai firman. Nah, ini tanah hati bagaikan jalan. Bagian jalan tadi diinjak. Nah, diinjak. Kemudian bagaikan jalan ini juga bisa berarti hatinya jalan-jalan. Hatinya jalan-jalan. Jadi mendengar firman tapi hatinya kemana-mana. Hatinya jalan-jalan. Pikirannya kemana-mana melayang-layang. Sampai tidak ngerti firman. Tadi diinjak tidak menghargai firman, tidak ngerti firman. Tidak ngerti firman. Kemudian yang berikutnya
Ini artinya yaitu mendua hati. Mendua hati. Jadi tanah hati bagikan jalan, menginjak-injak, ini sama dengan kehidupan yang mendua hati. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. 6 sampai 8. Nah, di situ tadi ada burung. Jadi burung ini artinya iblis. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati tidak mendapat apa-apa. Nah, tadi di situ ada iblis. Ini adalah menunjuk ajaran setan. Ajaran setan. Jadi dia menerima ajaran yang benar, tapi juga menerima ajaran yang tidak benar. Ajaran tidak benar. Ada ajaran setan-setan, nanti saudara baca itu. Ada ajaran setan-setan. Terima ajaran yang benar tertulis dalam Alkitab, terima. Ajaran setan-setan, terima. Nah, mendua. Nah, akibatnya apa? Kecenderungannya apa? Justru tadi benih yang benar, firman yang benar, pengajaran yang benar, ini yang dibuang, ini yang tidak dihargai, ini yang diinjak, tidak ngerti. Tapi terhadap ajaran setan, ajaran palsu, dia paham, mungkin bisa menjelaskan, dia bisa bersaksi, luar biasa malahan. Hati-hati, inilah tanah hati bagikan jalan yang tidak memperhatikan cara mendengar. Akibatnya tidak mengerti, tidak percaya, tidak selamat. Nah, jadi jangan main-main terutama saat mendengar firman. Ini kaitannya keselamatan. Kalau mendengar firman-Nya tidak sungguh-sungguh, tidak menghargai, kemudian hatinya jalan-jalan, kemudian mendua hati, ya dengar yang benar, wah saya tahu ini yang benar, tapi juga untuk tambah wawasan, yang tidak benar tidak apa-apa. Nah, jangan. Kecenderungannya adalah yang benar yang dibuang. Kalau sudah mendua hati, yang benar yang dibuang. Enggak lah, memang tidak kuat, kalau aku kuat. Nah, mungkin begitu. Ya silahkan. Tapi belajar dari Alkitab, mulai dari Hawa tidak kuat, Salomo tidak kuat, Yudas tidak kuat, dalam pelajaran Eutikus tidak kuat, duduk di jendela mendengar Rasul Paulus, mendengar juga yang lain, tidak kuat semuanya. Tidak kuat. Jadi jangan merasa aku hebat, aku luar biasa, tidak kuat. Sudahlah. Nanti kalau sudah jatuh baru, loh kok jatuh. Nah, begitu. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Ini sikap yang pertama, yaitu tanah hati bagaikan jalan, Jadi tidak memperhatikan firman. Yang benar tidak diperhatikan, justru tidak diperhatikan. Justru dianggap hina, dianggap remeh, dianggap kuno. Nah, dianggap kuno. Apa itu kuno? Ya. Memang ya firman ini dituliskan dulu, ada yang di zaman rasul-rasul, ada di zaman nabi-nabi, ya kuno. Apa kuno? Aku durung ono. Saya belum ada waktu itu. Waktu ditulis firman itu saya belum ada. Itu artinya kuno. Bahasa Jawa, aku durung ono. Begitu. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Jangan menguno-ngunokan firman. Firman yang betul. Padahal firman ini dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Tetap kuasanya tidak berubah. Loh ini kuno. Loh sekalipun ini kuno, aku durung ono, ya tetap kuasanya. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, sikap yang negatif, yaitu tanah hati berbatu. Yaitu kehidupan yang mendengar firman yang benar, sampai memiliki iman. Wah, ini luar biasa ini. Sudah punya iman. Mendengarnya pasti dengan sungguh-sungguh, sehingga dia punya iman. Tetapi sayang, tidak tahan uji. Coba tunjukkan lagi tadi di Injil Lukas pasal yang ke-8 tadi, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 tadi. Coba tolong ditunjukkan tentang tanah bagaikan batu tadi. Adalah seorang penabur, terus ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 berarti sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu
Dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena ia tidak mendapat air. Nah ini, jadi keringnya karena tidak mendapat air. Mendapat air. Jadi begitu panas terik, tidak dapat air. Tidak dapat air. Apa artinya ini? Apa artinya? Ini kehidupan yang tidak tahan uji. Tidak tahan uji. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini ayat 1, ayat 2, tidak duduk di jalan tidak duduk di kumpulan orang fasik, tidak ikut dalam dosa. Kemudian ayat 2, merenungkan firman siang malam. Maka keadaan orang itu, ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, dua macam keadaan ini, tidak berbuat dosa, kemudian tidak berbuat dosa, kemudian di ayatnya yang kedua tadi, ayat yang kedua tolong tunjukkan, ayat 2 kembali. Ayatnya yang kedua, merenungkan firman siang dan malam, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ditanam di tepi air. Nah, tadi di tanah berbatu-batu kering. Kenapa kering? Tidak mendapat air, tidak mendapat air. Artinya adalah kehidupan yang mendengar firman, percaya firman, tetapi tetap bertahan dalam dosa. Tetap bertahan dalam dosa. Sama dengan tidak mendapat air. Kalau kehidupan itu tetap duduk bersama pencemooh, artinya tetap hidup dalam dosa, ya kehidupan itu berarti tidak mendapat air. Nanti akan nyata saat ujian datang. Saat ujian datang, pencobaan datang, matahari terik datang, nah, murtad. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 1 sampai ayat 8. Ini saya tunjukkan dulu tentang dosa ini. Jadi kalau dosa ya seperti pohon yang tidak ditanam di tepi air, tidak dapat air. Benih yang jatuh tanpa air akhirnya tumbuh sebentar, tapi begitu pencobaan datang layu. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Nah, jadi dosa kalau sampai diukir, ini tanah hati yang betul-betul keras, tanah hati yang keras, sudah diukir bukan diukir firman, diukir dosa dan seterusnya. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini kalau dosa diukir, ya kering. Tapi kalau dosa diselesaikan, nah baru bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Ayo dekat, jangan menjauh dari Tuhan. Kalau menjauh, tidak ada pertolongan. Yesaya 59 ayat 1.
Yesaya 59 ayat 1. Saat pencobaan datang, saat masalah datang, seperti orang menghadapi sendirian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, berarti jauh, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, jadi iman, percaya, tetapi tetap bertahan dalam dosa. Bukan dekat dengan Tuhan, jauh dari Tuhan. Bukan mengandalkan Tuhan. Kalau dosa itu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan orang dan lain-lain, yang tidak sesuai dengan firman. Tidak sesuai firman. Maka akibatnya adalah kering. Mengaku punya iman tetapi tidak tahan uji. Tidak sampai berbuah. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Berbeda dengan kehidupan yang membuang dosa. Kalau membuang dosa, coba kalau pohon ditanam di tepi aliran, kita sirami, sudah kita mungkin jauh dari aliran sungai. Kita tidak tahu di tepi aliran bagaimana. Coba kalau pohon ini kita sirami terus bagaimana? Dia akan tumbuh dengan lebat, daunnya subur semuanya. Coba kalau tidak pernah disirami, dalam pot sajalah yang kecil, tidak disirami ya kering, tidak ada air, kering. Tapi kalau mendapat air, berbuah. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, sikap yang negatif yang ketiga, itulah tanah hati bagikan semak duri, yaitu kehidupan yang mendengar firman sampai beriman tetapi tidak mempraktekkan. Sama dengan iman yang mati, sama dengan tidak sampai berbuah matang, sama dengan tidak sampai menghasilkan pembaharuan atau keubahan hidup. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa sampai tidak dipraktekkan? Kan sudah dengar firman, sudah. Kenapa tidak dipraktekkan? Nah, jawabannya ada 3 macam jawaban. Kembali ke ayat yang ke-7 tadi. Ayat yang ke-7, Lukas 8 ayat yang ke-7. Lukas 8 ayatnya yang ke-7. Lukas 8 ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Kemudian ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Terus ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Nah, jadi sudah bertumbuh. Ada iman yang benar, pertumbuhan iman. Selanjutnya mereka terhimpit oleh 1. kekhawatiran, 2. kekayaan, 3. kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, sama dengan tidak berbuah. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan tidak bisa mempraktekkan firman. Yang pertama, karena kekhawatiran. Ya, lebih lanjut tentang kekhawatiran tanggal 6 November itu. Tentang kekhawatiran kita pelajari 6 November, yaitu dalam doa pagi. Nah, dalam doa pagi kita sudah mempelajari itu. Kalau pengen tahu bagaimana kekhawatiran, apa yang dikhawatirkan, bukti tidak khawatir, nah silakan diulang kembali karena masih segar ingatan kita. Baru berapa hari? Senin, Minggu, baru 2 hari yang lalu. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan tentang kekhawatiran, yaitu tidak mengutamakan, tidak mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini khawatir, tidak bisa mengutamakan kerajaan Allah, tidak bisa mengutamakan percaya Yesus yang benar, tidak bisa mengutamakan pertobatan, tidak bisa mengutamakan kebenaran, tidak bisa mengutamakan penggembalaan, ibadah, pelayanan. Ini khawatir. Kemudian yang berikutnya, kekayaan. Yang membuat tidak bisa mempraktekkan firman, itulah kekayaan. Nah, kekayaan apa ini? Ingin kaya. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai
ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai ayat 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi menyimpang dari iman, tidak mempraktekkan firman, atau praktek tapi yang dilakukan berbeda dengan imannya. Ini sama dengan kehidupan yang benih yang jatuh di semak duri. Kehidupan yang mendengar firman tetapi tidak sampai mempraktekkan. Mengaku punya iman tapi iman yang mati, iman tanpa perbuatan sehingga tidak berbuah. Mengapa tidak diperbuat? Sebab keinginan kaya sampai menyimpang dari iman. Sebab khawatir tidak bisa mengutamakan kebenaran. Yang diutamakan apa? Yang lain yang menguntungkan. Dosa nomor berikutnya itu. Yang penting pokok untung dulu, dapat duluan. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kesukaan dunia. Yang ketiga karena kesukaan dunia, kenikmatan hidup, kesukaan dunia, hawa nafsu. Ini yang membuat tidak bisa praktek firman, tidak berbuah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-13. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, terus maupun kepada wali-wali. 2 Petrus 2 Petrus 2, bukan 1 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat yang ke-13. 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-13. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Jadi semak duri ini mengapa tidak bisa praktek firman? Dia cenderung untuk menuruti hawa nafsunya, kenikmatan hidup, kesukaan dunia. Nah ini dituliskan tadi kotoran dan noda. Tolong tunjukkan tadi kotoran dan noda. Nah, ini kotoran dan noda. Jadi kalau ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, kehidupan itu bagaikan semak duri, tidak praktek firman, tetapi hanya ikuti keinginan hawa nafsunya. Itulah kotoran dan noda. Kotoran dan noda. Ini adalah kehidupan yang tetap bertahan dalam dosa, bahkan sampai puncaknya dosa. Ini sikap yang negatif. Sikap yang negatif. Sehingga tadi firman, iman yang mati. Iman tidak tahan uji. Tanpa iman malahan, tanpa iman. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, tanah hati yang baik. Nah, ini baru tanah hati yang baik. Dari cara mendengar firman, tanah hati yang baik, nanti firman ini sampai memiliki iman yang dipraktekkan, tahan uji, menghasilkan buah, yaitu buah dalam ketekunan. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 8 ayat 15. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 8 ayatnya yang ke-15. Lukas 8 ayat 8 dan ayatnya yang ke-15. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh ia berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ini sampai menghasilkan buah, itulah buah ketekunan, buah ketekunan. Jadi semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi buah ini makin hari makin banyak.
makin kita berbuah, tekun, buah ketekunan ini. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi dari tanah hati yang baik, iman makin ditambahkan. Nah, iman makin ditambahkan. Jadi dari hati yang baik ini, iman makin ditambahkan. Sebab ada iman yang makin tidak beriman. Mohon maaf tadi. Siapa yang mempunyai akan diberi, siapa yang tidak mempunyai akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Kaitan dengan penaburan benih, yaitulah firman, iman. Jadi kalau kehidupan itu tanah hatinya baik, maka iman makin ditambahkan. Tapi kalau tidak punya tanah hati yang baik, maka iman ini makin tidak punya. Makin tidak punya iman, makin tidak punya iman. Awalnya punya iman tapi tidak tahan uji. Lama-lama punya iman tidak dipraktekkan. Lama-lama tidak punya iman. Lama-lama tidak punya iman sungguhan. Hati-hati cara kita mendengar firman. Cara kita mendengar firman. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, jika iman ditambahkan, maka kepercayaan Tuhan juga ditambahkan. Saya ulang sekali lagi. Jika iman ditambahkan sampai kita berbuah-buah tadi, maka kepercayaan Tuhan juga ditambahkan. Matius 25 ayat 28. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-28. Matius pasal 25 ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi Matius 25 ayat 28 sampai 29 ini kalau Bapak Ibu Saudara baca sebelumnya mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, ini adalah ada 3 kehidupan yang diberi kepercayaan talenta sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai kesanggupan. Jadi sanggup berapa? Kamu sanggup berapa? Dikasih kepercayaan ini sanggup berapa? Ada yang sanggup 5. Jadi kesanggupan ini memang kesanggupan, tapi juga bisa berarti kemampuan. Jadi Tuhan mempercayakan kita sesuai kemampuan, sesuai kesanggupan. Ada yang diberi kepercayaan 5, ada yang diberi kepercayaan 2, ada yang diberi kepercayaan 1. Tuhan tahu kesanggupan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tapi kalau ada buah ketekunan, seperti orang yang mempunyai 10, maka kehidupan itu diberi tambahan malahan. Kak berikan yang 1 ini kepada yang punya 10 itu. Diberi tambahan. Ini kepercayaan secara rohani. Sekarang adalah jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan kesanggupan kita. Sesuai kemampuan kita. Sesuai kesanggupan. Ayo dulu sanggup, sudah jadi sangkur, sanggup. Dulu jadi gembala, sanggup. Dulu jadi pemain musik, sanggup. Nah, sekarang bagaimana? Tinggal mempraktekannya bagaimana? Jangan seperti orang yang dipercaya 1 talenta. Orang yang dipercaya 1 talenta akhirnya tidak diperkembangkan. Nah dari sini kita bisa tahu kenapa tidak diperkembangkan talenta. Sebab tanah hati yang tidak baik. Tidak bisa dipercaya. Soal iman tidak ditambahkan tadi, malah dikurangi. Kepercayaan Tuhan juga dikurangi. Oh dulu pelayanannya luar biasa, sekarang apa? Dikurangi sudah. Sekarang apa lagi? Oh tidak ada sudah, tidak melayani. Sekarang apa? Loh malah dia tidak punya iman. Wah, ayo jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Ya semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Tapi biarlah iman kita makin hari makin bertambah. Makin hari makin kita berbuah. Iman ini makin berbuah. Sampai puncaknya nanti yaitu kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Jangan sampai berkurang.
Hari-hari ini memang banyak yang berusaha mengurangi. Wah, karena keadaan Om, saya tidak lagi melayani. Oh, karena keadaan Om, saya tidak lagi bisa ibadah. Banyak halangan-halangan. Tapi jangan menghalangi kita. Jadi bukan berarti, oh ya memang dia tidak ada halangan, maka ya 5 jadi 10. Aku penuh dengan halangan ini. 1 ya tetap 1. Enggak. Semua ya ada halangannya. Semua ada halangannya. Tapi jangan terpaku pada halangan. Jangan terpaku pada halangan. Kalau tanah hati itu tanah hati yang baik, dengar firman, simpan dalam hati, praktekkan, tahan uji. Nah, itu tanah hati yang baik. Menghasilkan buah bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Apapun yang dilakukannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, ini keberhasilan. Ayo, semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau iman ini berkurang, sebab memiliki 3 macam tanah hati yang tidak baik tadi, iman berkurang, maka kepercayaan Tuhan juga berkurang. Kepercayaan Tuhan juga berkurang. Bahkan sampai tidak dipercaya. Yang tadinya 1 kepercayaannya, sampai tidak dipercaya apapun juga. Berakhir kemana? Ke tempat di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Ratapan dan kertakan gigi. Ayo, sore malam hari ini, jangan ada satupun. Ini dari 2 keadaan ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan ini merupakan satu pilihan. Dari cara mendengar ini pilihan. Mau kita mendapat kepercayaan Tuhan lebih lagi, atau kita makin hari makin tidak dipercaya sampai di tempat di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Ini tergantung dari kita, bukan tergantung dari orang. Kalau tergantung dari orang, kamu, tergantung dari kita. Oh, biarlah dia saja yang sungguh-sungguh, biarlah dia saja yang serius untuk dengar firman, biar dia. Aku ikut ya, nanti ikut. Kalau ke surga nanti aku gandol ya. Nggak bisa. Ada tiketnya masing-masing, ada tiketnya. Kalau tidak masing-masing kan 2 ini bisa narik satunya, ini temannya hamba, sama-sama hamba. Ayo sudah, ini yang dapat 1 ikut aku aja, yuk ikut yuk. Tidak bisa begitu, tidak bisa. Sendiri, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci malam hari ini, dengan kita makan minum perjamuan suci, mohon kekuatan dari Tuhan supaya kehidupan kita tetap dapat kepercayaan Tuhan. Tetap kita bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita mendengar firman, sehingga iman bertambah, kepercayaan Tuhan bertambah. Dan tadi agak lupa sedikit, kalau yang rohani dipercaya bertambah, yang jasmani juga begitu. Kepercayaan Tuhan juga bertambah-tambah. Nah, jangan hanya mintanya jasmani, Tuhan mana kepercayaanku tambah-tambah. Loh, yang rohani tidak bisa dipercaya kok, yang jasmani mau minta ya tidak bisa. Jangan, biarkan sudah. Yang jasmani itu urusannya Tuhan. Yang penting yang rohani kita dapat kepercayaan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tadi pujian tadi kita nyanyikan kembali, seperti wanita mengurapimu tadi. 89 dari nyanyian 89 dari nyanyian tambahan. Dan kita akan segera akhiri dengan makan minum perjamuan suci. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku
ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Denganmu berjanji pada Tuhan, sungguh-sungguh memperhatikan firman sampai iman, sampai menghasilkan buah-buah, sehingga kepercayaan Tuhan juga meningkat, makin dipakai oleh Tuhan. Secara jasmani Tuhan juga menambahkan kepercayaan. Ada yang memohon pada Tuhan supaya tetap bisa memperhatikan firman, angkat dua belah tangan kita ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semuanya. Tidak ada satupun yang tidak memperhatikan firman. Semua memperhatikan firman sampai menghasilkan iman yang dipraktekkan. Tahan uji sampai berbuah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semua. Turunkan tangan. Dan jika kami akan makan minum perjamuan suci, ampuni para dosa kesalahan kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Layakkan kami makan minum tubuh dan darah-Mu, sehingga perjamuan suci malam hari ini Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyikan pujian ini kembali, dan sementara perjamuan suci akan disiapkan untuk Bapak Ibu Saudara. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Bersama bangkit berdiri. Haleluya. Angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala. Taruh cawan pada dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darah Tuhan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala. Jika ada sakit penyakit bisa dirabat dengan tangan kiri, taruh tangan kiri pada yang sakit. Jika tidak bisa, taruh pada dada. Ada persoalan pergumulan apapun juga, taruh tangan kiri pada dada. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Angkat 12 tangan kita ke atas. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. Jangan ada satupun Tuhan yang makin kehilangan iman, makin kehilangan kepercayaan sampai ke tempat ratap kertak gigi. Biarlah semuanya Tuhan makin hari memiliki iman yang makin bertambah-tambah, sampai kepercayaan-Mu juga bertambah-tambah, sampai kami masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Setiap ibadah di tempat ini, biar Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya Tuhan, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan untuk kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada satupun yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penyebaran firman-Mu lewat Facebook dan YouTube, urapi semuanya Tuhan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi, Tuhan tolong. Setiap pekerjaan dilaksanakan anak-anak-Mu, baik pemerintahan maupun swasta, Tuhan tolong semuanya. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, semuanya Tuhan tolong. Tuhan berkati oleh berkat-Mu, nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan. Anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah juga berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga yang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik untuk anak-anak kami semuanya, baik Saudari Sita juga Ruth Apriana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang masih ospek juga Tuhan berikan kekuatan dari Tuhan. Perjodohan kaum muda juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar untuk masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan dalam kesehatan tubuh Tuhan tolong. Saudara Yudi, Yuni, Mas Mes, Moniria Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Bu Lasmi, Bapak Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bu Petrus, Pak Philip, Bu Ani, Yosi Egi, Bapak Acun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Agus Esra, dan Ibu Nilamika Samuel di Makassar, Ibu Yuni di Taiwan, Ibu Rudi, Ibu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolep, Bapak Ibu Mul, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, Jamah semuanya Tuhan. Anak-anak kecil, anak Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Resita, Abednego, Stephen, Dr. Yudo, Dion, Rara, Cynthia, Harun, hamba-Mu, istri hamba-Mu, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita di Surabaya, keluarga Bapak Krishna di Bali, Suita Purba di Jakarta, keluarga Ibu Juari di Surabaya, David di Surabaya, keluarga Ibu Neti Pesik di Manado, keluarga Bapak Nadia di Pekanbaru, Putris, Ibu Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas di NTT, keluarga Ibu Doharin Pohan di Medan, keluarga Bapak Siregar di Kalimantan Timur, keluarga Bapak Simamora di Pekanbaru, keluarga Pak Kris di Surabaya, keluarga Pak Yudi, juga keluarga Ibu Marlita Situmorang, juga Julis Paludungan, jamah semuanya Tuhan. Dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada, jamah mereka semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit yang mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan,
Tuhan menjaga melindungi kami dari wabah virus corona. Satukan keluarga kami semuanya dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga bangsa dan negara kami, Tuhan menjaga melindungi Bapak Presiden bersama staf sampai pemerintahan bawah, RT RW semuanya Tuhan memberkati mereka semuanya. Seluruh tenaga kesehatan TNI Polri garda terdepan menyelesaikan pandemi ini, berikan kekuatan ekstra. Kerinduan sidang Jemaatmu di Ngunut memperluas tempat ibadah, buka firman, buka jalan semuanya. Kerinduan sidang Jemaatmu di Ngawi memiliki tanah bangunan gereja, buka firman, buka jalan semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, haleluya, juga kami berdoa seorang ibu yang rindu untuk keluarga ini tergembala, Tuhan tolong semuanya. Pergumulan dari keluarga Bapak Siregar, Tuhan berikan kekuatan ekstra keluarga ini Tuhan. Juga proses penyembuhan dari Bapak Jun, juga Rivel, juga Ibu Rudi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, juga Ibu Lili Rahayu, Tuhan tolong jamah semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan pulang, Tuhan menjaga melindungi kami tiba di rumah dengan keadaan selamat. Kembalikan pada jam-jam ibadah kami setia tekun beribadah kepadamu. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.